sebenarnya kan itu adanya amandemen itu kan ada kekhawatiran presiden bisa seumur hidup. Iya. Undang-Undang Dasar 45 asli kan jabatan presiden tidak dibatasi. Kan setelah reformasi kan pada takut nih. Ditentukan 2 periode aja, nggak boleh lebih. Tapi ekses yang terjadi tidak diperhitungkan, yaitu terjadi celah masuknya ideologi transnasional. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sobat Leader di mana saja Anda berada. Kembali hari ini kita dalam suasana menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Setiap momen-momen bersejarah seperti kemerdekaan ini, kita dihadapkan dengan berbagai nostalgia atau berbagai pemikiran kembali ke masa itu, heroiknya masa itu. Ketika momen-momen, detik-detik di mana Bung Karno dan Pak Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Saya hanya bisa membayangkan apa yang terjadi pada waktu itu ketika beliau keluar dan membacakan. Di teks-teks buku semua hanya biasa-biasa saja. Dan saya tahu anak-anak Bung Karno pun mungkin waktu itu masih bayi, mungkin belum lahir, tapi pasti mereka punya banyak cerita. Saudara, menjelang 17 Agustus ini, atau di bulan Agustus, bulan proklamasi ini, saya ingin mengajak Anda untuk bernostalgia, tapi juga melihat visi bangsa ini ke depan, dari perspektif leader, pemimpin pejuang. Hari ini, kami berterima kasih karena kami dikunjungi oleh seorang tokoh. Saya ingin perkenalkan Bapak Guntur Soekarno Putra, putra sulung Bung Karno, yang kami sapa Mas To. Selamat datang Mas To di Leader. Terima kasih, Brady. Ya, terima kasih. Wes, Mas To. Kebanggaan kami di Leader hari ini luar biasa. Dan saya percaya bukan hanya penonton di Indonesia, mungkin seluruh dunia yang kenal siapa Bung Karno. Mereka ingin tahu untuk bangsa ini dan dunia yang belum terpublish. Mas To, suasana perasaan apa Mas To nih saat ini ketika kita menjelang detik-detik proklamasi atau di dalam suasana bulan kemerdekaan ini? Ya, tentunya saya gembira ya bahwa kita nantinya mencapai 77 tahun merdeka. Karena untuk menjadi negara merdeka selama 77 tahun itu nggak gampang. Negara Kesatuan Republik Indonesia 77 tahun. Whatever. Yang penting ada negara yang tegak berdiri selama 77 tahun. Isinya tentu untuk kita berisi kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 asli, bukan amandemen, itu untuk kita. Tapi untuk negara-negara luar mungkin lain. Tapi yang penting adalah
bahwa dia merdeka dalam pengertian secara politik, dia bebas dari penjajahan, kolonialisme, dan imperialisme. Penjajahan. Itu kata-kata Bung Karno itu. I hate colonialism. I depress imperialism. Itu kata-kata, dan bisa lihat di Google, video YouTube dan macam-macam. Dan itu yang membuat kebencian negara-negara imperialis mungkin. Ya, saya rasa bukan hanya Bung Karno saja. Semua pemimpin-pemimpin negara-negara, katakanlah yang dikatakan oleh Bung Karno sebagai negara-negara the new emerging forces, negara-negara yang bangkit dari kemerdekaannya, ya pasti nggak senang sama kolonialisme, pasti tidak senang pada imperialisme, bahkan tidak senang kepada sistem kapitalisme. Karena kapitalisme adalah ibu kandung dari imperialisme. Imperialisme adalah ibu kandung dari kolonialisme. Kolonialisme masih berubah bentuk menjadi kolonialisme tipe baru, yang kadang-kadang ini tidak dirasakan oleh orang-orang awam. Tahu-tahu sebuah negara udah terjajah secara tidak langsung. Saya rasa itu. Menjajah. Mas To, memang Bung Karno, apa yang beliau ngomong tahun 50-an sampai 60-an itu di PBB, bahwa kolonialisme itu, imperialisme itu, dia ibarat harimau yang terluka di hutan tropis. Dan dia lebih berbahaya mungkin ketika dia sudah sembuh, lebih galak. Kalau, pertama beliau ngomong, kalau itu, disarmament itu, nuklir disarmament tidak dilaksanakan. Dan sekarang terbukti, mereka bagaimana mau memotong ini armamen ini. Karena itu menindas, terutama negara-negara underdeveloping, itu akan susah merdeka karena mereka isap terus. Gimana Bung Mas To melihat itu? Ya, kalau kita, saya selalu mengacu pada pikiran-pikiran dan ajaran-ajaran Bung Karno. Menurut Bung Karno, sistem kolonialisme, imperialisme, nekolim, saat ini masih ada. Mereka belum mati, not yet dead, but still dying. Sekarat. Nah, dalam keadaan sekarat itu memang lebih berbahaya dibandingkan dalam keadaan dia sehat. Jadi memang kita menghadapi sesuatu yang benar-benar lebih berbahaya daripada sistem-sistem imperialisme, neokolonialisme yang lama. Karena sekarang ini sistemnya sedang sekarat. Jadi penanganannya pun kita mesti berbeda dengan yang lalu. Betul, betul. Gitu. Tapi Mas To, dalam buku Mas To itu kan Bung Karno sebagai bapak dan sebagai kawanku. Sebagai kawan, saya tahu partner diskusi yang sangat menarik ketika, kan Bung Karno pasti mau bicara sama siapa, dia juga pasti lebih baik kepada Mas To yang ke depan bisa membawa pemikirannya, kan begitu. Nah, bicara misalnya neokolonialisme, imperialisme yang tadi neokolim sebagainya ini, apa cerita dasar yang Mas To tangkap waktu itu? Masalahnya bukan cerita dasarnya, itu biasanya kita itu sekeluarga, kalau makan, terutama kalau makan siang atau makan malam, itu setelah makan makanan utama, menu utama kan makan buah, ya istilahnya sekarang dessertnya lah. Itu biasanya buah-buahan, ada duren, ada mangga, ada rambutan dan sebagainya lah. Nah di saat itu biasanya terjadi dialog antara Bung Karno dengan saya. Dan sebagai bapak, sebagai kawan bapak itu sangat terbuka, artinya saya mau nanya hal apa aja boleh. Dia Mas To nanya? Ya nanya. Karena saya sejak remaja tuh orangnya udah
udah ingin tahu semua. Itu di umur usia berapa itu? Mau nanya, ketika nanya Saya dia buka mulai SR kelas 3, kelas 4 saya udah mulai nanya. Oh, sudah mulai nanya-nanya. Tapi ngerti politik bahwa ini menarik itu di umur berapa? Di usia berapa? Saya mengerti betul ini masalahnya, masalah politik itu di SMP. Oh, SMP. SMP. Nah, apa pertanyaan inti dari Mas Tok waktu itu yang mendapat pencerahan dari Bung Karno? Ya misalnya saya nanya, Pak, kenapa sih negara itu kok mesti merdeka? Ya pertanyaan bodoh. Bodoh, ya, bodoh kan. Ya kenapa kok negara mesti merdeka? Ya Bapak jelaskan. Untuk tahu merdeka atau tidak, kau mesti tahu dulu penjajahan itu apa, kemerdekaan itu apa, dan akibatnya itu bagaimana. Jadi cerita. Nah, kemudian Bung Karno menceritakan, ya menarik ceritanya Bung Karno sampai ke sejarah segala macam. Terutama kalau Indonesia mulai ada Sriwijaya, ada Majapahit, ada kemudian masuknya Islam dan lain sebagainya. Sehingga buat saya yang masih remaja tuh menarik gitu dan masuk ke otak. Ekspresi Mas Tok gimana waktu itu? Dan ekspresi apa Bung Karno cerita ngobrol itu tangannya gerak-geri apa? Enggak, santai aja sambil Santai. makan. Oh, sambil makan. Makan duren. Oh, nyantai. Dia tahu Santai. ini anak seusia Mas Tok, mesti jangan terlalu keras. Lain kalau dia bicara di panggung. Tapi Jadi, tangkap itu Mas Tok ya. Tangkap. Jadi tidak bicara sebagai seorang orator ya. Ya bicara sebagai seorang bapak, guru. Tapi nggak kerut ini. Mungkin dia pikir, kok Mas Tok tanya begini gitu. Enggak. Saya nanya yang bodoh-bodoh juga dijawab. Beliau jawab ya. Tapi antara lain kalau kita bagi, mungkin banyak, tapi misalnya diplomasi kita, hubungan luar negeri, yang bebas aktif itu, kemudian masalah politik dalam negeri, politik Islam yang waktu itu, kelompok Islam tuh masih terus saja berjuang, dan sampai hari ini pun kita rasakan kelompok-kelompok politik ya, kelompok politik Islam. Kalau agama sih semua orang, kadang-kadang saya berpikir, apa sih beda nasionalis dan Islam? Orang kelompok nasionalis kan orang Islam semua. Apa bedanya gitu kan? Kenapa mesti dipisah-pisahkan begini ya? Itu gimana penjelasan Bung Karno kalau dari dua sisi itu? Ya kalau mengenai nasionalis dan Islam ya, itu menurut Bung Karno ya, kalau nasionalisme itu adalah suatu ideologi. Kalau Islam itu ya suatu agama. Agama, itu ya. Jadi ada perbedaan dan itu nggak bisa Jadikan campur baur. Nah, itu agama itu sendiri ya, Bung Karno juga menjelaskan kalau kamu jadi seorang Muslim, kamu harus berpegang teguh kepada tauhid misalnya, yang berarti ketunggalan. Jadi kita mesti benar-benar percaya adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian kalau saya nanya, Pak, Tuhan itu apa sih sebetulnya? Bapak kan bilang, menurut Bapak itu Allah atau Tuhan itu adalah sesuatu zat yang tanpa mula tapi tanpa akhir. Alfa dan Omega. Without beginning and without end. Dan dia seru sekalian alam, Robbil Alamin. Jadi Tuhannya manusia itu juga Tuhannya hewan. Tuhannya hewan itu juga Tuhannya batu. Karena dia sifatnya seru sekalian alam. Jadi Tuhan itu bukan seperti sesuatu yang ya seperti dewa-dewa bagaimana. Yang sekarang ini dimaknai itu ya, kadang-kadang beda-beda. Itu menurut Karno. Karno ya. Jadi ternyata begitu menarik sekali soal ideologi dan agama ini. Hari ini kan kita lihat agama ini kayak belum selesai ini. Para pemikiran Bung Karno waktu itu kok kenapa nggak dijalankan? Itu ya. Kalau menurut saya ya karena memang terjadi sesuatu yang sebetulnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yaitu diadakannya amandemen. Konstitusi kita ini. Amandemen itu kalau nggak salah 98 ya. 98 sampai 2002 terakhir. Berapa kali? 99 sampai 2002.
Nah, sehingga Undang-Undang Dasar 45 yang asli, Undang-Undang istilah Bung Karno, Undang-Undang Dasar Revolusi, itu udah nggak dipakai. Sebenarnya kan itu adanya amandemen itu kan ada kekhawatiran Presiden bisa seumur hidup. Iya. Kan Undang-Undang Dasar 45 asli kan jabatan Presiden tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Nah, ini kan setelah reformasi kan pada takut nih. 2 periode saja. Ya, ditentukan 2 periode aja, nggak boleh lebih. Tapi ekses yang terjadi tidak diperhitungkan, yaitu terjadi celah masuknya ideologi transnasional, yaitu ideologi liberal kapitalistik, ideologi Islam ortodoks, ideologi Islam khilafah masuk karena ada celah. Nah, ini yang membuat apa yang kita rasakan sekarang ini. Nggak selesai-selesai itu masalah agama atau apa, ada aja. Dan kalau kita lihat Bung Karno sampaikan di PBB tahun 60 itu, bahwa dia kasih tunjuk to build the world anew itu, beliau tunjukin bahwa Indonesia punya 5 pillars. 1, believe in God. Kedua, nationalism. Ketiga, internationalism. Dan itu setiap dia omong tepuk tangan terus. Ya. Keempat, demokrasi. Nah, demokrasi kita beda, musyawarah, mufakat di situ yang tadi Mas Tau bilang. Sekarang kan voting-votingan gitu kan. Ya. Dan terakhir dia bilang social justice. Tegas itu setiap poin per poin tuh Bung Karno sampaikan. Dan mendapat tepukan yang luar biasa. Merinding itu saya kira ya. Ya. Kalau kita bisa jalankan saja konsisten, wah, Indonesia sudah menjadi apa sekarang? Ya, tapi kan kenyataannya seperti ini. Iya. Jadi ya kita mau tidak mau ya harus berani menghadapi kenyataan, memperbaikinya bagaimana caranya. Nah, ini kan menjadi masih perdebatan. Kalau saya lebih baik diadakan amandemen lagi. Oh iya. Tapi amandemen itu kembali kepada Undang-Undang Dasar Revolusi 45 asli. Jangan kita khawatir Presiden nanti bisa seumur hidup atau apa. Karena sebagai contoh ya, waktu MPRS menentukan Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup, itu kan ada catatannya Bung Karno yang tidak Publish. nggak tahu kenapa nggak wartawan publish. Bung Karno kan bilang, oke, karena ini keputusan MPRS, saya terima sebagai Presiden seumur hidup. Tapi Ada tapinya. Tapi di dalam sidang MPRS yang akan datang, agar supaya keputusan ini ditinjau kembali. Ada, itu hilang di dalam. Gak ada yang baca itu ya, sampai hari ini orang bacanya itu doang sampai Bung Karno turun. Nah, mestinya cari pidato Bung Karno di MPRS itu di Arsip Nasional. Tahun 60 mungkin ya, tahun 60 ya, setelah ini dekret presiden itu kali setelah ya. Dekret ya. Hal-hal ini yang menjadi ada kevakuman yang memang sekarang ini kita lihat kosnya luar biasa. Sudah harus ditinjau kembali itu konstitusi. Nah, saya kira karena setiap periode ada 1/4 abad harus dilihat kembali. Dan ini butuh keberanian para elit ya. Apakah mereka berani meninjau kembali? Kalau saya lihat sih sekarang mereka mungkin belum tidak terfikir ke sana. Sekarang kan masih ribut-ribut soal deklarasi capres, papres. Jadi ya itu juga kenyataan. Ya. Kalau saya sendiri ya melihatnya ya seperti yang saya tadi utarakan, sebaiknya diadakan amandemen lagi. Jadi perasaan Bung Karno waktu itu dia mengatakan bahwa harus ditinjau kembali. Lalu ketika nggak ditinjau kembali, gimana tuh perasaan Bung Karno? Ya, Bung Karno kan udah wafat. Ya, kan MPRS tahun waktu itu dia begitu dia sampai
dalam periode itu beliau apakah nggak bertanya lagi pada MPRS? Kan ada sidang-sidang berikutnya MPRS. Ya, tapi sidang-sidang berikutnya boleh katakan udah mulai proses pendongkelan kan. Oh, jadi mereka menggunakan TAP itu untuk Dongkel. sekaligus karena dongkel. sudah kayak bagi saya, riset saya itu kan kuku-kuku sudah ditanam semua. Jadi sebenarnya Bung Karno hanya set aja, tinggal digeser sedikit karena semua sudah mengambil posisi semua. Jadi apa itu pengaruh dari neokolim, pidato Bung Karno sangat semacam benci pada kolonialisme dan ide imperialisme? Kalau menurut Bung Karno kan itu ada beberapa penyebab, terutama ya pintarnya nekolim yang dalam keadaan sekarat tadi. Ya, mereka tentunya menggunakan tangan-tangan Di dalam badan-badan intelijen mereka lah, kayak cyber, apa itu CIA, apakah kalau Inggris MI6, bahkan Israel juga ikut-ikut, Mossad segala macam. Jadi ini yang mempengaruhi peta politik situasi dalam negeri waktu itu. Mas To, Bung Karno tuh benci pada Israel? Bung Karno tidak benci pada Israel. Bung Karno yang tidak setuju pada Israel adalah Israel menjadi kolonialis bagi Palestina, negara penjajah. Kalau Israel tidak menjajah Palestina, mungkin Bung Karno udah buka hubungan diplomatik sama Israel. Jadi yang dibenci bukan Israelnya, tapi sistem kolonialismenya Israel terhadap Palestina. Itu. Pingin supaya jadi semua dunia ini tidak boleh ada lagi satu negara menjajah negara-negara lain. Jadi termasuk Israel di dalam. Tapi apa ada komunikasi dengan Israel supaya mereka, Bung Karno kan waktu itu kan dari Konferensi Asia Afrika sampai gerakan non-blok, itu kan pasti ada kelompok-kelompok yang ada komunikasi juga. Kan banyak yang berhubungan dengan Israel. Sejauh yang saya tahu sih komunikasi Bung Karno ya dengan pihak Israel nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Beliau putus itu. Tapi Badan Pusat Intelijen Indonesia yang di era Bung Karno yang dipimpin oleh Dr. Subandrio sebagai Menteri Luar Negeri, dapat saya tangkap bahwa secara antar agen itu ada komunikasi. Antar agen Antar agen ya, bukan antar badan ya. Person agent to agent. Ya, agent to agent itu biasa di Biasa, dunia kan? intelijen. Maaf saya minum. Ya, dulu. minum dulu, Pak. Di dunia intelijen biasa itu. Jadi kalau kita lihat obrolan sebagai teman Bung Karno sebagai partner dalam diskusi itu, yang ditangkap Mas To tuh hubungan luar negeri kita ini seperti apa yang harusnya, kan prinsip kita bebas aktif tuh. Prinsip bebas aktif sampai hari ini pun saya masih melihat kurang dinamis menurut saya. Kan padahal kalau menurut saya politik bebas aktif tuh bukan netral, bukan berdiri. Begitu ya Mas To ya? Menurut Mas To gimana tuh? Apa yang disampaikan? Politik bebas aktif kita itu bukan berarti kita netralism. Kita harus memihak dan melihat situasi kondisi dunia. Menurut Bung Karno kita nggak bisa seperti orang duduk di pagar cuma ngelihat aja nih, ada masalah Ukraina, nanti di satu lagi ada masalah yang Cina Taiwan, ini yang paling baru lagi ada masalah FBI periksa Trump sekarang. Kita nggak bisa duduk seperti itu. Kita mesti ikut terjun tapi memihak kepada yang anti kepada imperialisme. Jadi politik bebas aktif itu bukan berarti politik netral, politik bebas tetapi aktif, dinamis. Saya maknainya dinamis. Iya. Bebas aktif ini, Mas To, bahwa misalnya kalau ketegangan antara Cina dan Amerika di Laut Cina Selatan, Taiwan ini, kalau lama ketegangan kita yang repot. Kita harus jadi solution maker. Menurut Mas To gimana? Solution maker aktif
entah bagaimana caranya supaya ini selesai. Kalau saya lihat begini, Amerika ini memang nggak tahu. Sebenarnya antara Rusia sama Ukraina kan tadinya nggak ada apa-apa. Betul. Baik-baik aja. Pipa gas Rusia juga aman lewat Ukraina. Saling ketergantungan. Saling ketergantungan. Nah tapi kenapa Amerika kok coba-coba ya ngajak Ukraina masuk NATO? Yang Ukraina sebetulnya tadinya nggak kepikir Betul. ke arah sana. Satu. Dua, masalah Taiwan. Ya Taiwan dari sejak Long March dulu, sejak Mao Zedong memegang kekuasaan kan memang Taiwan itu kan udah bagian dari kedaulatannya RRC. Kebetulan saja kemudian partainya Chiang Kai-shek itu Kuomintang itu kemudian memisahkan diri, kemudian lari ke membuat suatu pemerintahan di Pulau Taiwan. Ya. Ya tentu buat Cina kan ya nggak benar itu. Ya, bahwa mereka akan merebut kembali ya logis. Tapi jangan lupa di Cina sendiri sampai sekarang bapak pendiri Kuomintang yaitu Sun Yat-sen itu partainya masih diakui di Cina dan itu digambarkan kepada bendera RRC, bendera merah, ada bintang besar satu, itu ya. Al-Warid. Bintang besar satu itu sebagai lambang Satu dari Cina. Bukan, sebagai lambang dari Partai Komunis Ya, Cina. Cina. Dan ada 4 bintang Ya, di ya. sekelilingnya. Salah satunya adalah Partai Kuomintang, masih ada. Oh, itu lambang partai ya. Lambang Partai Kuomintang. Ada lagi Partai Buruh, kemudian ada 2 partai lain. Berarti dia menghormati ya tuh. Oh partainya jelas. Kuomintang. Jadi secara ideologis sebenarnya pemerintah Cina itu masih mengakui peranan dan Sun Yat-sen sebagai salah satu bapak bangsanya gitu. Makanya potret Sun Yat-sen gitu segala macam nggak diturunkan. Itu yang dibawa misalnya di Taiwan sana itu kali ya. Ya, tapi Taiwan ini kemudian ya lagi-lagi yang sudah jelas kedaulatannya berada di tangannya Cina, Amerika backup supaya dia pro kepada Amerika, anti Cina, ya marah lah Cina. Semua orang marah ya kunjungan itu Pelosi. Tapi saya melihatnya lain, Mas To. Bahwa daripada diam-diam kaku kayak ya udah nggak bagus juga dia datang jadi kita terbuka. Ya dia harus mau gimana? Jangan kayak Timur-Timur. Kita ambil, dia suruh kita ambil zaman Pak Harto tahun 75 itu. Habis itu dia juga yang suruh kita keluar. Saya kebetulan wawancara dubesnya dari awal sampai terakhir di New York itu di PBB, Mas To. Saya tanya, apakah Anda masih komitmen tentang integrasinya? Oh iya, kita tetap. Saya tarik ajak dia sampai di mobilnya itu. Dia bilang gini, Mas To. Tapi sabar dulu, pemerintah Anda berubah pikiran. Nah, yang berubah ini kita harus konsisten, Mas To. Harus integrasi kita, integriti kita terhadap sesuatu itu kan menurut saya harus kuat. Jangan goyang karena kekuasaan. Apa yang Mas lihat? Kalau udah kita bicara Timur-Timur, Irian Barat dan lain sebagainya. Jadi Bung Karno itu waktu melakukan proklamasi itu dengan satu pengertian yang dianggap sebagai yang menjadi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah bekas jajahan Hindia Belanda. Jelas. Itu jelas. Jadi Timur-Timur itu Portugis. itu Bung Karno nggak singgung-singgung. Nggak ada niat Bung Karno mau Ambil nyaplok Timur-Timur. Timur-Timur atau apa segala macam. Yang Bung Karno kejar itu justru Irian Barat yang secara kedaulatan Hindia Belanda dulu masuk. Timur-Timur menurut Tidak Bung Karno kalau saja kita Indonesia nanti
bisa masuk ke tahap revolusi sosialis dan bisa mendirikan suatu masyarakat sosialisme modern yang religius di Indonesia ini, Bung Karno punya keyakinan bahwa si Timor Timur ini mau tidak mau paling tidak akan menjadi katakanlah bukan negara bagian ya, akan tetapi mempunyai hubungan yang lebih baik lah dengan akan pro Indonesia lah gitu. Jadi nggak perlu kita rebut-rebut atau dengan sendirinya dengan itu. sendirinya dia. Karena orang negara di Portugal sana dia juga miskin, susah di Iya. sana, bagaimana lama-lama juga datang sendiri, Iya. tapi nggak usah pakai kekerasan Ditodong-todong. senjata ya. Tapi memang ini geopolitik ini menarik, saya lihat Mas To. Jadi Bung Karno Papua sama juga kayak Ukraina sekarang kan. Ukraina itu kan dalam strategi geopolitik, wah ini jangan sampai dia tanam sesuatu di Ukraina ini Amerika ini. Oh iya. Ya bodoh-bodohan aja lah. Kalau Ukraina jadi anggota NATO, Amerika taruh rudal di Ukraina, Rusia mau apa? Betul, itu yang Ya, saya kira orang wajar. Rusia marah lah. Termasuk Papua. Kalau tahu-tahu Belanda masih punya kaki di situ dan dia pasang sesuatu, Iya. ya kita repot. Iya. Jadi secara geopolitik pengambilan Bung Karno Irian Barat ke Indonesia itu dari pendekatan geopolitik dan sampai hari ini memang benar, sah. udah benar sah. Kalau Timur Main. ini permainan Amerika, dia suruh kita masuk, habis itu dia mainin bener, Iya. bener ya. Iya. Jadi kekuasaan akhirnya juga dengan kekuasaan. Saya dengar waktu itu di PBB, wah sebentar dulu pemerintahan Anda berubah pikiran. Pemerintahan Orde Baru kan sangat komunistofobi atau sosialistofobi. Iya, iya. Sedangkan Timor Timur itu kan dulu arah negaranya kan negara yang sosialis. Ya, jadi mereka anggap daripada mereka keduluan jadi negara sosialis komunis, caplok aja dulu. Iya, seolah orang lari tahun 65 itu lari ke sana semua. Iya. Jadi seolah itu tempatnya kumpulan orang komunis. Amerika paling benci komunis juga mungkin, jadi sama dengan pendekatan kita. Sobat, kita harus break sejenak.